selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita ingin membahas santai mengenai apa sih trading emas berjangka itu. Malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Ibu Ida dari PT Solid Gold Berjangka selaku wakil pialang. Kemudian dengan Bapak siapa Pak? Pak Mania, selaku analis dari PT Solid Gold Berjangka. Baik, langsung saja kita bincang santai. Apa sih yang perlu kita ketahui dari trading emas berjangka ini? Apa sih bedanya sama trading saham, sama trading kripto? Yang kita tahu ya, investasi ini kan macamnya itu kayak udah nggak asing ya di Indonesia ya. Kita kan berinvestasi dengan mengharapkan profit gitu kan. Jadi aset yang kita punya kita gunakan, jadi semakin mempunyai profit yang tinggi. Nah, saya tertarik dengan pembahasan di bidang investasi emas berjangka ini. Sebenarnya pengertian dari investasi menurut Bu Ida sendiri itu apa gitu secara gambaran luas, kan masyarakat juga perlu tahu ya. Yang kedua, terkhususnya untuk emas berjangka tuh bagaimana nih, dia bentuknya derivatif atau digital atau mungkin seperti apa, bisa dijelaskan? Saya ingin menjelaskan sedikit dengan investasi, yaitu menanamkan sejumlah modal ya. Oke, sejumlah modal dan tujuan untuk mendapatkan peluang income atau peluang dana seperti itu. Untuk investasi derivatif sendiri ya, khususnya di emas derivatif. Oke, emas derivatif itu berbeda dengan emas fisik. Ya, karena kalau di emas derivatif untuk investasinya bersifat jangka panjang. Jadi untuk mendapatkan peluang keuntungannya lebih cepat dibandingkan dengan emas fisik. Kalau emas fisik itu biasanya jangka panjang. Jangka panjang itu biasanya keuntungannya sedikit. Iya. Biasanya kecil banget. Kurun waktunya itu hampir 5-10 tahun dan bisa mendapatkan itu ROI-nya kecil sekali dibandingkan dengan emas derivatif. Jadi kalau emas derivatif kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Apa sih acuan dari kedua harga emas tersebut tuh, acuannya apakah sama atau berbeda gitu? Dari misalnya kan harga di seluruh dunia ya patokannya, itu sama atau berbeda ya acuannya? Sebenarnya kalau untuk acuan emasnya sebenarnya sama aja. Untuk komponen derivatif itu kalau misalnya dari kedua emas tersebut, mana nih yang berpotensi untuk investasi jangka panjang? Kita ngomong ini investasi dulu ya. Bu Ida bisa bantu dan bisa ditambahin dengan Pak Mani selaku analis dari SGB. Kalau misalnya dibilang untuk jangka panjang seperti yang udah dijelasin, sebenarnya untuk derivatif ini adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh investor dalam hal ini ketika mereka mendapat keuntungan yang kecil dari emas fisik. Dalam hal ini ya seperti kita tahu emas fisik ini adalah jangka panjang. Nah, kalau misalnya masuk derivatif adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh investor untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya ditanya jangka panjang, oke, pasti akan banyak memilih adalah emas fisik. Oke, tapi kalau dengan barang modal yang cukup besar, itu kan mereka juga cukup safety untuk lari kemana? Ke emas derivatif. Karena seperti yang kita ketahui, oke, acuan nilai emasnya itu juga sama. Oke, jadi kalau misalnya dibilang jangka panjang, oke, tergantung lagi kembali dari ketertarikan oleh para investor itu sendiri. Dia lebih senangnya yang nilainya atau ada barangnya. Karena untuk perbedaan yang umum kan kalau emas derivatif kita cuma transaksi nilai, sedangkan kalau fisik kita ada barangnya, ada feeling yang kita pegang. Jadi kembali lagi ke investornya sendiri, lebih tertarik yang fisik atau yang alternatif untuk jangka panjang. Kalau kita ngomong investasi kan berarti balik ke individual masing-masing atau para investor, mau yang pegang emas fisiknya atau acuan harga tersebut. Berarti kira-kira aman gak sih untuk investasi di emas berjangka ini atau komoditi ini? Kira-kira aman atau enggak gitu? Maksudnya kan kalau emas fisik kan kita simpan kadang kan dicuri sama maling nih takutnya. Nah, kalau ini apa takutnya ada hacker yang bisa membobol atau gimana gitu? Kira-kira aman gak? Kalau untuk masalah safety, aman atau legalitas ini kembali lagi, kalau ada pada investor ingin melakukan transaksi di emas derivatif atau nilai,
kembali lagi harus lihat dari perusahaannya sendiri. Apakah perusahaannya udah resmi, udah berbadan hukum atau enggak. Terkadang ada juga perusahaan yang berbadan hukum seperti yang Mbak sebutkan tadi, nah tapi sejauh ini untuk perusahaan kami sendiri, kami adalah satu perusahaan piala yang berbadan hukum resmi di Indonesia. Jadi ketika misalnya perusahaan kita ini collab dan sebagainya, itu udah ada jaminan dari negara sendiri, yang mana kalau kita membahas secara hierarki, perusahaan kami adalah perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Nah, otomatis ketika kita berada di bawah Kementerian Perdagangan, dana nasabah yang diinvestasikan di perusahaan kami itu ada badan penjaminnya. Dalam hal ini adalah LKBI atau Lembaga Bimbingan Indonesia. Jadi pertanyaan aman atau enggak, perusahaan kami dalam hal ini aman. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan piala yang mungkin secara keamanan atau legalitasnya mungkin enggak. Makanya dari itu para pelaku pasar atau investor harus lagi kembali lagi melihat dari sisi legalitasnya, dan ketika masuk ke dunia investasi dalam hal ini emas derivatif. BNI benar-benar terjamin ya dari investor. Kira-kira ada tambahan pertanyaan mungkin mau dilontarkan atau kita break dulu sebentar? Saya pernah ditawarin dulu ya, beberapa tahun yang lalu lah sama sales dulu dari Jalan. Saya lupa dari perusahaan apa. Cuma banyak lah dokumen-dokumen itu yang terlihat resmi. Nah kita kan sekarang udah eranya keterbukaan informasi gitu. Kita bisa tahu kalau mereka sudah berjangkauan legal bukan dari webnya SKB sendiri atau dari webnya KBRI. Nah, kalau itu mungkin sebagai wakil piala gitu ya yang menjawab ya. Kalau mau lihat dari sisi legalitas nanti dari PT KBRI nya bisa dicek. Banyak sekarang aplikasi broker gitu. Wah, labelnya BJK sama Pepti gitu. Ternyata enggak. Apalagi dengan zaman semakin modern gini ya, siapa aja bisa copy paste aja ya. Iya gitu. Jadi kita cek di webnya OJK ternyata nggak terdaftar ya. Iya. Berarti nggak terdaftar juga ternyata banyak banget. Iya. Sering juga saya dengar kasus kan yang udah modalnya besar tapi ternyata di bawah kabur dananya returnnya nggak sesuai yang dijanjikan. Sudah sering tuh. Nah, dari teman-teman SKB biasanya gimana sih cara meyakinkan supaya orang tuh tertarik untuk jadi investor kita gitu di SKB sendiri? Kalau untuk dari kami sendiri, pertama ya, kami di sini menjelaskan bahwa di sini kami sebagai broker lokal yang ini kita hanya memfasilitasi aja. Kembali lagi pelaku pasar atau investor atau klien yang ingin melakukan pengembangan dana di perusahaan kami itu, kami akan buka secara transparan, pertama dari legalitasnya. Kemudian dari setelah melihat legalitas, kami memberi informasi mengenai produk-produknya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas mengenai perusahaan-perusahaan dalam seperti kita, sebenarnya produk-produknya itu bukan hanya emas saja, tapi ada beberapa produk lainnya. Dalam hal ini ada indeks saham maupun forex atau valuta asing. Nah, cuman yang lebih banyak dicari sama pelaku pasar itu adalah produk komoditi dalamnya emas. Nah, bagaimana melihat pasar kondisi sekarang sehingga mereka bisa invest atau tertarik meskipun di luar sana banyak produk-produk. Nah itu kami salah satunya adalah dengan memberitahu bahwa kami di sini itu bukan sebagai individual, tapi kita sebagai tim. Jadi ada tim khusus sama dalam hal ini contoh IPIDA dari propertinya, untuk legalitasnya, kemudian nanti nasabah pun melakukan transaksi atau pengembangan dananya sendiri. Sehingga ketakutan yang mungkin nanti saya takut dananya akan dibawa kabur dan sebagainya, itu udah pasti itu nggak ada, dan dijelasin bahwa dana nasabah yang dimasukkan ke sini itu masuk ke rekening segregated account, rekening terpisah dari aset-aset perusahaan, yang mana rekening tersebut dibawa jaminan oleh KBI, Klinik Berjangka Indonesia. Nah, kalau perbedaan sama perbankan sendiri ya dana yang menjamin adalah LPS, lembaga penjamin simpanan. Tapi kalau di kami adalah KBI. KBI ini adalah sebagai Klinik Berjangka Indonesia yang mempunyai penjamin 100% dari dana nasabah.
sehingga nasabah nggak perlu takut ketika terjadi apa-apa dengan perusahaan kami, dan nasabah itu dijamin 100% oleh KBI. Dalam hal ini dia sebagai badan usaha milik negara, seperti itu. Nah, tetap teman-teman di rumah udah dengar sendiri kan gimana keamanan dan legalitasnya. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang mau coba investasi di emas berjangka ini. Jadi nggak cuma saham, nggak cuma kripto, ternyata ada banyak juga. Salah satunya emas berjangka. Yes. Kan gitu ya Pak? Iya. Nah, setahu saya juga kalau di emas berjangka tuh yang pernah pengalaman saya ya pernah ditawari oleh salah satu agensi atau salesnya gitu, modalnya biasanya harus besar gitu. Otomatis kalau dengan modal sebesar itu nggak semua orang bisa ikut gitu. Beda dengan saham, kalau saham kan kita bisa mulai dengan 100 ribu aja udah bisa nih buka akun saham gitu. Iya. Atau di kripto juga misalnya sekarang kan lagi marak-marak yang kripto nih modal 100 ribu juga udah bisa. Nah kalau di emas berjangka kenapa harus modal sebesar itu gitu? Nah, disambung dengan arah profit bisnisnya tuh seperti apa sih simpelnya? Di modal yang besar tersebut kita mendapatkan profitnya seperti apa gitu simpelnya? Returnnya. Nah, sebenarnya untuk minimum deposit di perusahaan kami itu memang karena kita leverage-nya besar 1:100, sehingga perusahaan kami itu minimum depositnya itu $10.000. Nah, kenapa itu memang udah ketentuan dari perusahaannya sendiri. Tapi sebenarnya memang dari awal banyak juga perusahaan-perusahaan pialang di luar sana yang seperti tidak semua orang mempunyai modal yang sebesar itu. Iya. Gitu Kan tanya teman-teman di rumah nih, wah itu mah cuma bisa buat orang-orang menengah ke atas doang. Iya benar. Nah kalau saya ditanya pribadi, saya sebelum saya masuk di bisnis ini, saya juga sempat bertanya, kenapa sih perusahaan seperti Solid Gold ini minimum depositnya harus $10.000? Nah mungkin secara pribadi, awalnya saya merasa bahwa mungkin ini ada salah satu aturan tersendiri dari perusahaan ini sendiri. Tapi kembali lagi ada ketentuan-ketentuan yang dari Bapak Pi sendiri ketika satu perusahaan menentukan leverage-nya, artinya itu akan menentukan minimum depositnya. Kalau misalnya kita pakai minimum leverage-nya 1:1000, itu kita bisa memperkecil sepersekian lot, 0,01 lot atau bisa 0,1 lot. Nah, satu lot itu kalau leverage 1:100 itu dihitung sebagai $1.000. Nah, kalau kita pakai 0,01 artinya kita bisa melakukan dengan $10, $100 ataupun $1.000. Nah, dalam hal ini karena leverage-nya kita 1:100 sehingga tadi hanya minimal satu kali transaksi minimum 1 lot. Nah, kalau misalnya perusahaan seperti kita menggunakan leverage 1:1000 itu bisa kita melakukan transaksi dengan deposit $1.000. Jadi kalau misalnya kenapa $10.000 cukup besar, ya karena tadi perusahaan sudah menentukan untuk leverage-nya 1:100. Nah ini kita nggak bisa rubah nih kayak gitu kan, memang udah ketentuan perusahaan. Nah kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang ingin melakukan transaksi yang mungkin minimum di luar 100 juta atau $10.000, boleh nanti silakan searching, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi seperti itu. Karena dalam hal ini kembali lagi ke kebutuhan sama goalsnya, tujuannya mau apa kayak gitu. Kalau misalnya punya modal sedikit, saya sarankan silakan cari banyak perusahaan-perusahaan yang legal juga yang memfasilitasi untuk minimum modal dengan $1.000 ataupun $100 atau $500 seperti itu, Mas. Berarti ada juga ya? Ada juga. Juta nih biasanya kan. Iya benar, kayak gitu. Jadi emang perusahaan kita emang secara minimum deposit tadi $10.000 karena tadi ketentuan leverage-nya itu 1:100. Nah untuk tadi arah profitnya, kembali lagi arah profit. Sebenarnya di trading gold ini sendiri itu cukup unik. Kenapa? Karena arah profit itu bisa ditentukan sendiri oleh customer. Jadi ketika melakukan transaksi di fisik sama derivatif, itu ada dua hal yang cukup signifikan yang terjadi antara kita transaksi di derivatif sama fisik. Kalau di fisik normalnya kita cuma satu arah dalam arti ketika kita ingin mendapatkan uang, kita harus beli barangnya dulu, harus beli emasnya dulu. Ketika tadi terjadi kenaikan, baru kita melikuidasi atau menjualnya. Kalau misalnya harga turun, kita nggak mungkin jual. Nah, sedangkan kalau di derivatif atau nilai itu ada dua arah. Kita bisa melakukan transaksi beli, berharap harganya naik, kita likuidasi, ataupun kita bisa melakukan transaksi sell, meskipun kita belum punya barangnya.
Jadi sell itu artinya kita berharap harganya turun. Oke, kita jaminkan dana kita mempergerakan nilai turun. Artinya kita jaminkan di nilai jual. Agar turun kita tinggal likuidasi. Nah, itu jadi kembali lagi kalau arah profit apa sih yang mau dicari ketika kita melakukan transaksi derivatif, kembali lagi kebutuhan customer sendiri kayak gitu. Nah, kalau transaksi di emas derivatif ini itu cukup ada 3 indikator aja. Ya, indikator pertama yang kita lihat kalau misalnya di emas derivatif, pertama kita lihat 3 currency. Ada currency dalam hal ini adalah euro sama pound sterling. Oke, 2 mata uang ini merupakan salah satu indikator penting terhadap pergerakan nilai emas ini. Kenapa? Karena nilai emas dunia itu acuannya adalah nilai emas Inggris atau London. Kenapa? Karena di dunia ini, Inggris merupakan penghasil sih lebih ke produksi emas dengan nilai termurni di dunia, sehingga acuannya berdasarkan nilai emas Inggris. Sehingga mata uang Inggris yaitu pound sterling dan euro dalam hal ini Eropa itu menjadi acuan untuk pergerakan nilai emas. Ketika euro sama pound sterlingnya menguat, nilai emasnya pun menguat. Sebaliknya, indikator terakhir yang dipakai adalah dolar Amerika Serikat. Nah, ini adalah salah satu musuh bebuyutan setiap produk-produk luar lah kayak gitu, termasuk Indonesia sendiri. Dalam hal ini ketika rupiah melemah, pasti dolarnya lagi menguat. Dalam hal ini sama. Ketika indeks dolarnya menguat, emas pasti akan menurun. Oke, sebaliknya dolarnya melemah, emasnya menguat. Itu terbukti di tahun lalu 2020 ketika terjadi pandemi, Amerika Serikat mengalami inflasi, bukan Amerika Serikat, seluruh dunia. Itu nilai tukar dolarnya turun, emas itu cukup menguat. Nah, emas mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah di harga 2070 something dolar per troy ounce. Tahun 2021 kemarin ya? 2020 Oh, 2020 pada ya? awal-awal terjadi COVID itu. Nah, jadi cukup menarik sih kalau misalnya Mbak menanyakan bagaimana sih arah profit untuk transaksi di gold. Kalau saya bilang siapapun yang melakukan transaksi di gold, ketika kita tahu kapan kita harus masuk market, pasti semua akan mengalami keuntungan atau profit. Intinya kita harus tahu manajemen resikonya itu. Oke, ini menarik sekali ya. Saya dapat simpulkan berarti kan nggak hanya berdasarkan permintaan atau penawaran aja ya. Yeah. Jadi kan situasi ekonominya juga salah satu faktornya tentang perubahan kurs itu sendiri. Yes, benar. Selain itu apalagi sih untuk menghadapi situasi ekonomi ini kan di Indonesia kan apalagi sekarang masa pandemi nih. Kira-kira tuh nilai emas itu kalau di ramal lah istilahnya gitu, apakah akan naik terus atau mungkin ada kemungkinan turun gitu. Nah, kan salah satu faktor tadi kalau dolar naik, emas lemah gitu. Dan penguatnya acuannya dari pound sterling atau euro. Nah, selain itu apalagi tuh yang memacu pergerakan harga emas itu sendiri, faktornya selain perubahan kurs itu sendiri. Oke, kalau untuk perubahan harga emas sendiri, kita bisa bilang bagaimana sih menganalisa pergerakan harga emas? Iya. Nah, kalau menganalisa pergerakan emas ini sebenarnya cukup 2 hal aja. Ada yang namanya analisa fundamental sama analisa teknikal. Nah, teknikal berdasarkan historical, histori pergerakan hari sebelumnya, minggu sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, ini tingkat akurasi untuk pergerakan emas sendiri, kalau kita membahas mengenai teknikal, itu 70%. Nah, kalau kita bahas lagi tadi seperti perubahan kurs antara pound sterling, euro dan dolar Amerika Serikat, itu kita bisa masukkan ke analisa fundamental. Nah, jadi ada beberapa berita-berita ekonomi yang cukup signifikan, ada pun berita-berita politik. Nah, jadi hanya itu aja sih sebenarnya untuk masalah misalnya ada terjadi kericuhan di beberapa negara, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi kembali lagi, kenapa trading di emas ini cukup menarik? Karena tadi hanya 3 hal aja indikator yang sangat berpengaruh besar di luar dari teknikal ya terhadap pergerakan emas. Nah, salah satu contoh dalam waktu dekat ini, apalagi di akhir kuartal 4 tahun 2021 ini ada isu-isu yang sangat mempengaruhi pergerakan emas ke depannya. Pertama, dalam waktu dekat di tanggal 2 sampai 3 November besok itu ada isu membahas mengenai tapering. Nah, isu tapering ini adalah salah satu pembatasan pembelian obligasi sudah beredar negara di Amerika Serikat. Nah, jadi ketika pembatasan pembelian obligasi ini terjadi, para investor akan lari kemana? Ke USD, dolar Amerika Serikat. Nah, ketika dolar Amerika Serikat banyak menjadi permintaan, nilai dolarnya akan menguat. Emas pasti akan
kenapa? Akan melemah, tapi sifatnya sementara. Nah, tapi kembali lagi nanti masuk akhir tahun itu biasanya para pelaku pasar itu akan mencari apa? Aset terfungsi, aset lindung nilai. Nah, dalam hal ini aset lindung nilai itu yang terkenal ini adalah apa? Emas. Udah pasti dia akan menguat terus. Mau beli emas kapanpun, udah pasti dia akan menguat. Nah itu, jadi kalau misalnya dilihat apa aja indikator atau faktor-faktor yang bisa diperkirakan emas, dan seperti yang saya bilang tadi, cukup 3 indikator itu aja. Kita tinggal lihat berita. Ada berita apa sih penerimaan mana uang, pound sterling, euro, dan dolar Amerika Serikat. Itu aja sih. Nah, teman-teman di rumah berarti nggak jauh beda tuh analisa fundamental sama analisa teknikal, mirip-mirip sama di saham juga ya. Cuma kalau secara emas itu fundamental kita lihat secara komoditi. Yes, betul. Iya. Lanjut nih, saya beralih. Ini kan tadi kan kita ngomongin tekniknya, ngomongin faktornya juga. Saya tertarik dengan PT Solid Gold ini, Solid Gold berjangka. Sejarahnya itu bisa jelaskan nggak sih secara singkat berdirinya itu? Kan udah terlisensi ya oleh BPT itu sendiri. Itu berdirinya tahun berapa? Lalu sepak terjangnya itu secara singkat sehingga bisa dipercaya banget masyarakat sebagai salah satu perusahaan terbesar di bidang komoditi. Itu bagaimana sejarahnya? Mungkin beda bisa menjelaskan. Saya jelaskan sedikit. PT Solid Gold sendiri berdiri tahun 2006 ya. Pengesahan dari Bapak Punya itu tahun 2004. Kalau pada Bapak Punya itu berdiri tahun 2004. Kalau untuk sepak terjangnya ya bisa ditelah lagi ya, karena kan sudah pernah berdiri 19 sampai mau Iya. ya. Dan kita juga mempunyai beberapa grup ya, Solid Gold sendiri. Dan kita bisa cek dari 10 piala terakhir. Ya, di situ PT Solid itu masuk dari kriteria 10 piala terakhir yang keluar ke universitas. Kita dari sini capability-nya dan kompetennya ya bisa Khawatir lagi. ya, kalau dikhawatirkan tidak akan lagi situ. Dan dari 10 piala terakhir tersebut, lalu itu 50% masuk ke PT Solid. Ya, ada beberapa yang dari PT Solid tersebut yang 5 diantaranya ya dari 10 calon kapten masuk ke grupnya Solid. Tapi saya nggak bisa sebutin ya. Berurut-urutan di situ. Iya, banyak sih berarti udah nggak bisa diragukan lagi ya. Kalau misalnya saya juga dengar rumor bahkan baca artikel juga yang mengenai investasi bodong gitu kan. Nah, dari PT Solid Gold ini sendiri menanggapinya gimana? Karena ada beberapa tanggapan lirik dan negatif gitu mengenai investasi gold yang mungkin berdampak dengan PT Solid Gold gitu kan. Menanggapinya tuh gimana rumor-rumor yang bodong mengenai trading emas nih ternyata di situ atau Titip dana, bisa kan titip dana gitu. Titip dana, Ya kalau abal-abal. abal-abal kita harus sebenarnya kalau mau jadi investor harus jadi investor yang cukup smart. Iya. Sebenarnya itu juga harus bisa meneliti juga terlebih dahulu mengenai legalitas perusahaan, dan khususnya kalau untuk di perusahaan yang khususnya di gold itu belakangnya harus ada kata-kata kerja atau features. Kalau di luar itu ya, karena itu kan merupakan salah satu indikator kerja apakah perusahaan itu abal-abal atau bohong. Karena kalau kita salah memilih nanti masuknya ke perusahaan yang bodong atau abal-abal. Jadi salah satu cara untuk melihatnya dan melihatnya ya belakang itu. Sebenarnya sih menarik sekali nih ya untuk pembahasan kita. Tadi saya tertariknya dengan COVID nih. Teknik simpelnya tadi dengan 2 arah ya, bisa baik, bisa salah, kita bisa menggunakan COVID. Bisa kasih bocoran dikit nggak? Misalnya dari news itu sendiri, misalnya harga emas akan naik nih, kita bisa teknik apa nih, sell atau baik itu sendiri. Kan masyarakat awam kan secara keseluruhan apa sih maksudnya kedua arah ini gitu kan? Biasanya kan kalau investasi pada umumnya kayak di saham gitu, harga rendah kita beli, terus jual pada harga tinggi. Nah, ini teknik simpelnya gimana supaya masyarakat awam atau pembeli bisa mudah dipahami gitu kan? Tadi kita udah bercerita panjang kali lebar. Kita singkatnya aja gimana untuk mendapatkan profit itu, teknik simpelnya.
Oh, oke. Nah itu jadi dari teknik simpel ibarat gini. Tadi kan kita potensinya kan tadi seperti dibilang kayak misalnya dari akhir tahun ya Februari itu bisa ada gitu. Itu kan terlalu banyak ini ya misalnya terlalu banyak news juga. Nah simpelnya tuh gampangnya gimana sih? Ada teknik simpelnya nggak untuk COVID? Oke. Untuk pemula. Untuk pemula ya. Kalau untuk pemula sendiri sebenarnya pertama harus membedakan transaksi derivatif sama fisik. Oke, seperti yang saya jelasin, kalau di fisik kita cuma satu arah. Kita beli barangnya dulu, baru kita bisa likuidasi. Nah, simpelnya kalau misalnya transaksi derivatif, baru kita ke money changer. Nah, kalau kita ke money changer, kalau harga dolarnya murah, contoh ya, dalam hal ini kita nilai tukarnya adalah dolar. Nilai dolarnya lagi murah, pasti kita beli. Oke, kalau nilai dolarnya lagi tinggi kita jual. Dalam hal ini kita pegang fisiknya, kita pegang duitnya, maninya. Nah, kalau di kita, kita dalam bentuk apa? Virtual account. Jadi kita bisa melakukan transaksi dengan syarat dananya kita masukin dulu. Oke, kita deposit dulu. Nilainya lagi murah, kita beli. Harga naik, kita likuidasi. Kemudian, nilainya lagi tinggi, kita jaminkan dana kita. Pada saat dia turun, kita likuidasi. Nah, jadi simpelnya, kalau misalnya dalam ini kita transaksi di gold, kita melakukan transaksi berdasarkan selisih nilai. Dalam hal ini, ketika selisih nilainya 1 poin, khusus di gold, itu nilai tukarnya adalah 1 juta. Nah, sedangkan dalam 1 hari pergerakannya untuk gold sendiri itu range-nya 5 sampai 20 poin. Kalau 1 poinnya 1 juta, berarti potensi keuntungan dalam 1 hari adalah 5 juta sampai 20 juta. Tinggal kita melihat, ini harga berpotensi menguat atau enggak. Kalau berpotensi menguat, berarti kita klik apa? Baik, harga naik 1 poin aja, kita dapat untung 1 juta. Sebaliknya, harga berpotensi turun. Yang kita klik bukan buy, tapi apa? Sell. Ketika turun kita buy back atau kita likuidasi. Nah, nanti kita akan bantu, sebelum nasabah atau investor mau melakukan transaksi, biasanya kita kasih simulasi atau akun demo. Nah, nanti itu akan didampingi oleh para tim yang memang sudah berkompeten nanti untuk menjelaskan mengenai transaksinya seperti apa. Jadi kalau secara simpel, gampangnya itu sama kayak kita ke money changer. Harga murah kita beli, harga tinggi kita jual. Udah seperti itu aja. Nah, teman-teman, jadi nggak perlu khawatir buat nyoba trading di emas berjangka ini karena udah didampingi sama para leader-leadernya, diajarin dulu sampai bisa trading. Dan menariknya, trading di emas berjangka itu bisa 2 arah, ya mirip-mirip kayak forex atau binary option gitu ya. Iya seperti itu ya. Kan lagi mana anak-anak muda yang trading binary option. Nah ini kayaknya hampir sama nih, bisa 2 arah, kita bisa buy, bisa sell juga. Jadi kita bisa dapat return di kedua arah tersebut. Ini adalah satu. Secara keseluruhan ini kan udah dipahami banget ya perbincangan kita, termasuk efisiensi modal, terus fleksibilitas transaksi juga, terus pergerakan harga yang fluktuatif juga. Kita langsung aja kalau misalnya cara bergabungnya itu gimana sih kalau misalnya ada investor yang tertarik nih untuk investasi di emas berjangka ini, caranya gimana untuk bergabung? Kalau untuk cara bergabungnya sendiri, paling nanti terlebih dahulu melakukan registrasi online. Registrasi online tanpa harus atau bisa ya? Bisa. Nanti tinggal bisa Si Nanti kita cantumin nomornya di sini ya. Bisa Buat yang mau dicantumkan. langsung daftar atau mau nanya-nanya dulu nanti sama Pak ada Adel. linknya juga, nanti bisa langsung masuk ke linknya juga. Tapi sebelum terjun langsung ada pelatihan khusus kayak misalnya tadi aku demo ya? Iya, sebenarnya. Nanti terlebih dahulu kan request untuk akun demo. Oke. Nanti kita edukasikan terlebih dahulu untuk mensimulasikan aksi demo. Karena kan salah satu syarat perilaku untuk bisa join harus memahami mengenai apa caranya terlebih dahulu bertanya. Berarti simple ya, secara online udah bisa daftar. Ini GIC atau salesnya yang menawari untuk bergabung. Iya, benar. Tapi Bu Ida sendiri sebagai wakil Pialang juga ikut memantau ya mana customer yang Bu Ida bawa gitu, misalnya yang Bu Ida latih juga nge-handle gitu. Pasti kalau ya. setiap ada nasabah yang beda, tentunya nanti dibuat KPU. Ya, gitu. Jadi di situ ada waktu Pialang, di situ juga nanti ada Ada di mana di sana?
sebenarnya sih saya belum mau menutup acara nih. Ada satu pertanyaan yang mengganjal dari tadi kita kan ngomongin profit ya. Profit kan perbandingannya kan dari modal yang 100 juta itu kan 10%-nya yang transaksi. Nah, kalau misalnya terjadi rugi nih, kita ngomongin rugi ya, kita kan nggak mau rugi juga sih, kita misalnya cuma meminimalisir rugi. Jika terjadi rugi dalam dana yang bisa ditransaksikan 10% itu gimana tuh? Apakah kita bisa pakai dana yang sisanya itu yang 90% itu, atau ada kayak di hold dulu, atau dana kita semacam ditahan gitu, jangan melakukan transaksi dulu. Kira-kira dari PT Solid Gold ini untuk menghadapi kerugian itu gimana? Apakah di hold dulu atau tetap lanjut atau didampingi nih? Terus aja yang penting istilahnya didampingi lah ya untuk awam atau pemula gitu. Gimana menghadapi rugi? Oke. Nah, jadi kembali lagi, yang namanya bisnis pasti ada plus minus, pasti ada peluang, ada risiko. Nah, di sini tugas ketika misalnya kami sebagai konsultan mendampingi nasabah, ya tujuannya untuk meminimalisir risiko. Nah, kalau misalnya profit ya semua orang pasti pengen profit. Nggak usah ditanya ketika berbisnis itu tujuan untuk profit. Nah, tujuan kami di sini sebagai dokter yaitu meminimalisir risiko. Ketika nasabah melakukan transaksi tidak sesuai dengan target yang kita malah berbalik arah, dan bagaimana cara meminimalisir risiko. Nah, kembali lagi, kalau dari kami sendiri untuk tim konsultan untuk menjaga, kami memfasilitasi nasabah untuk menentukan ketika melakukan transaksi dengan maksimal. Ketika sudah transaksi, contoh dari modal 100 juta kita pakai 20% atau 10% ya. Nah, dari 10% itu kita membatasi risiko. Ketika kita transaksi beli, harga berbalik arah malah turun, ya apakah itu mau di hold, dibiarin aja. Nah, tapi kalau kita biarin aja itu ada batasan risikonya. Nah, mau dibatasin toleransinya berapa persen. Nah, kembali lagi ke kebutuhan nasabah. Contoh ada nasabah masuk dengan modal 100 juta pakai 10%. Dia masa tingkat risikonya adalah 5%. Jadi ketika harga floating minus 5%, apa yang mau dilakukan? Nah itu ada beberapa manajemen risiko. Itu salah satunya manajemen risikonya adalah holding, yaitu menahan posisi. Kemudian ada yang kedua namanya locking. Locking itu yaitu membatasi. Ketika harga turun sudah dibatasi, sekian aja. Atau yang ketiga ada namanya manajemen risiko switching. Nah, switching itu artinya kita melakukan transaksi yang berlawanan atau berbalik arah. Kalau awalnya tadi kita buy, ketika turun kita sell, tapi menggunakan modal melebihi dari modal awal. Sebelumnya. Kompensasi. Benar. Atau yang keempat ada yang sering banget dipakai sama nasabah juga, yaitu apa? Cut loss. Rugi. Nah, tapi kembali lagi, manajemen risiko itu nanti akan dijelaskan secara detail, sama customer. Jadi ketika tadi dia melakukan transaksi terjadi yang namanya risiko, bagaimana untuk meminimalisir risiko, tinggal pilih aja dari empat tersebut. Nah, nanti akan didampingi dan difasilitasi oleh kami. Jadi bukan kami menentukan manajemen risiko mana yang dipakai sama customer, tapi kita jelasin kelebihan sama kekurangan seperti apa. Kembali lagi di sini saya mau menjelaskan bahwa ada satu perusahaan dimanapun, dari perusahaan trading atau pialang yang menggaranti bahwa ketika dia melakukan nasabah atau investor melakukan transaksi, di perusahaan itu dipastikan 100% untuk enggak. Kalau misalnya ada sales atau konsultan yang menawarkan hal seperti itu, saran saya mending nggak usah deh. Banyak nih. Iya. Di rumah yang tahunya tuh iming-imingnya benar. Gede, pengennya tapi kita ditawarin resiko rugi, waduh. Iya, logika aja. Kalau misalnya ada perusahaan yang berani menawarkan 100% untung, ya ngapain mereka cari customer? Ya modal mereka aja sendiri. Nah, itu orang gitu kan. Nah, tujuan kami di sini, kami sebenarnya memberi informasi bahwa banyak sebenarnya peluang-peluang, apalagi di pandemi kayak gini, anak-anak muda atau orang-orang yang punya modal tapi bingung. Tapi karena udah banyak seperti yang Mbak jelasin tadi, di luar sana banyak banget sih yang masuk perusahaan pialang seperti ini. Nah, itu tugas kami sebenarnya memberi informasi dan kita sharing-sharing santai seperti ini bagus banget biar orang-orang di luar sana bisa melihat bahwa ternyata pialang itu atau perusahaan-perusahaan trading itu bukan perusahaan trading yang meyakinkan bahwa
atau memastikan bahwa nasabah ketika join di sini udah pasti untung, enggak. Tapi bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang kecil, oke, kita bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Kayak gitu, gitu aja sih. Enaknya di PT Solid Gold kita dibimbing teman-teman sampai bisa trading dah pokoknya, dari awal kita nggak bisa sampai bisa diajarin nanti gitu ya Mas. Kita mau mengakhiri nih Bu nih, tapi saya mau minta pendapat, tips, saran juga sekali lagi untuk meyakinkan masyarakat untuk mengajak nih untuk bergabung di investasi emas berjangka, dalam hal ini bergabung di perusahaan PT Solid Gold gitu. Apa sih yang bisa meyakinkan masyarakat untuk ayo gabung yuk ke kami gitu? Mungkin bisa disampaikan dari Bu Ida dulu, lalu ke Pak Mani. Pasti ya, kalau Solid Gold paling kami bisa memberikan service excellent. Dimana kita selalu siap untuk memberikan edukasi, ya, baik dari segi uang maupun dari manajemen risiko. Kami selalu siap dampingin para calon investor yang mau bergabung atau mau join di perusahaan. 24 jam ya, setiap 3 Yes, itu siap digabung dan sudah terbiasa. Tips pertama itu cari legalitasnya. Benar nggak PT Solid Gold berjangka ini legal atau resmi? Yaitu silakan lihat di website resminya Bapepti. Oke. Kemudian kedua, cari tahu, siapa konsultan atau broker yang memfasilitasi para investor atau pelaku pasar di luar sana. Nih contoh, siapa sih Pak Mania ini, siapa sih Bu Ida ini, dan tahu kemudian lihat peluang yang diberikan. Kalau misalnya saya atau Bu Ida ataupun di luar sana ada beberapa konsultan dari PT Solid Gold berjangka yang meyakinkan bahwa 100% dana pasti untung, saran saya mending nggak usah, jangan ikut, oke? Iya, itu bodoh. Ya, tapi kalau misalnya ada konsultan yang berani memberi informasi mengenai manajemen risiko, itu patut diperhitungkan lagi. Jadi tips dan saran pertama, cari legalitasnya, kemudian kelebihan produknya, dan terakhir siapa tim developnya, itu aja. Menarik sekali obrolan kita malam ini ya. Kita dapat banget pengetahuan atau edukasi mengenai investasi, terutama di bidang emas berjangka ini. Misalnya tadi yang Bu Ida sebutkan, siap digabung 24 jam bahkan untuk mengedukasi. Lalu Pak Mani juga kasih tips untuk gimana sih membedakan lah investasi-investasi yang mungkin banyak lah investasi bodong. Tadi kan pertama lihat legalitasnya juga, terus brokernya juga nih siapa gitu kan, sejarahnya juga, sepak terjangnya dan lain-lain. Kita juga tadi bahas tentang profitnya juga yang benar-benar menguntungkan sekali gitu. Manajemen resikonya juga gitu, dikasih 4 pilihan bahkan ya. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi untuk bergabung gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan juga terkait dengan narasumber kita yang benar-benar udah di ahlinya langsung dari Ida, ini wakil pialangnya langsung, dan Pak Maninya langsung dari PT Solid Gold berjangka ini. Sebelum kita tutup, diminum dulu silakan. Iya, itu aja yang yang dapat kita sampaikan. Nanti kita ketemu di statement-statement berikutnya lagi ya. Oke, sampai jumpa. Makasih buat para narasumber yang sudah datang. Malam.